Mohon dipanggil. Untuk acara selanjutnya kata sambutan dan perkenalan Komandan Kodim 03 Kalis. Waktu berdebat kami wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita bisa berkumpul di aula yang sederhana ini di markas Komando Distrik Militer atau Kodim 03 Bengkalis dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati abang-abang saya, kakak-kakak saya yang telah menyempatkan hadir di acara undangan kami ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf bahwa perpekan ini karena saya sendiri dan beberapa pejabat Kodim ini beberapa waktu yang lalu ada reorganisasi, ada beberapa pejabat Kodim yang alih tugas dan menempati tugas yang baru, serta saya sendiri mendapatkan tugas, salah satunya saya ini melaksanakan tugas di tempat yang baru. Tentunya kewajiban saya untuk memperkenalkan diri kepada abang-abang saya dan kakak-kakak saya. Siapa tahu di jalan, di Pekanbaru sana, di Bengkalis sana, di Siak ataupun di Royo, bahkan di Sungai ini, lewat pasar tidak ada yang tahu pula. Orangnya kecil-kecil, hitam, pendek pula rambutnya. Siapa ya? Ini Pak saya, Pak. Tuhan pimpinan telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjabat Kodim di sini, menjabat sebagai komandan Kodim di sini. Begitu mulai tanggal 25 Oktober yang lalu. Tetapi karena banyak tugas, banyak dinamika di dalam lingkungan Kodam sendiri dan Korem, sehingga pada tanggal 23 Desember yang lalu baru melaksanakan serah terima jabatan Komandan Kodim 03 Bengkalis yang sebelumnya dijabat oleh Letnan Kolonel Infanteri Sudirman Sulaiman kepada saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Mahfud Gozali. Alhamdulillah berjalan dengan baik, berjalan dengan tertib, yang dilaksanakan di markas Korem di Pekanbaru. Selanjutnya, siapa sih Mahfud ini? Bapak Mahfud ini kalau tinggi badan 165, beda-beda tipis, tinggal diketok lagi 166 kepalanya. Sebelumnya kami berdinas di Batalion Seni Tempur 1, lokasinya di Medan Jakarta, sebagai komandan batalion di sana. Kurang lebih 2 tahun 5 bulan kami menjabat di sana, dan cukup lama. Dan alhamdulillahnya saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena saya termasuk orang yang beruntung dari rekan-rekan saya, khususnya letting saya, letting 96. Kalau di Akademi Militer itu mulai letting 78, sekarang kepala staf angkatan darat, sampai letting sekarang sudah 2013 yang kemarin dilantik. Jadi supaya ingat, sebenarnya letting per tahun gitu. Saya Akademi Militer lulusan tahun 96. Sebelum berdinas pertama saya di Batalion Seni Tempur 1, diulangi Batalion Seni Tempur 9 di bawah Divisi Infanteri 1,
Kostrat. Lokasinya berada di Bandung. Cukup lama di Bandung, hampir 10 bulan, 10 tahun. Selanjutnya kami memiliki 1 orang istri, mudah-mudahan tidak bertambah, dan saya berharap dan berdoa tidak bertambah, dan 2 orang anak, semuanya perempuan. Dan sekarang istri saya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah diberikan amanah lagi kepada saya. Sekarang hari mengandung, usia kehamilannya di usia 6 bulan jalan 7 bulan. Selesai di Batalion Seni Tempur 9 Divisi Infanteri 1 Kostrat, saya berdinas di Ambon cukup sebentar, kurang lebih 1,5 tahun, 1 tahun 5 bulan di Ambon, menjabat sebagai Wadan Wakil Komandan Detasemen Markas, di mana tugas-tugasnya melayani pimpinan, melayani Bapak Panglima Kodam, melayani Bapak Kepala Staf Kodam, para asisten-asisten Kodam di Patimkan, di Ambon. Tahun 2006 sampai pertengahan 2007 sampai pertengahan 2008. Di pertengahan 2008 Tuhan memberikan amanah lagi, pimpinan memberikan kepercayaan lagi kepada saya menjadi komandan detasemen Seni Tempur 8 di Kalimantan Selatan, lokasinya di Banjarbaru. Dari 2008 cukup lama, 2 tahun, 2010 kami berangkat melaksanakan sekolah staf dan komando di Bandung kurang lebih 10 bulan. Setelah itu kami berdinas di Direktorat Seni Angkatan Darat yang berada di Jakarta, di Matraman, Pusat Macan Internasional di Matraman. Kurang lebih 7 bulan dipercaya lagi menjadi komandan Batalion Seni Tempur 1 di Radar di Medan. Pada saat itu yang saya masih belum Daniela, makanya saya ada faktor keberuntungan pada diri saya. Apakah keberuntungan ini Tuhan memberikan suatu kepercayaan dan amanah ini bisa saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan, atau pimpinan memberikan kepercayaan kepada saya ini positif? Kami masih bertanya-tanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi benar. Jadi apa pimpinan memberikan kepercayaan ini menjadi nilai positif buat saya. Dari komandan Batalion Seni Tempur 1 juga ada masa sekarang menjabat menjadi komandan Kodim Mau 3 Bengkalis. Ini juga amanah yang sangat luar biasa bagi diri saya. Kenapa? Karena salah satu tempat favorit, kalau istilah mungkin bapak-bapak biasa, ini tempatnya basah. Kalau basah di dekat kolam saja, di dekat laut pasti basah. Tapi tempat-tempat favorit salah satunya yaitu di Kodim Mau 3 Bengkalis. Tetapi menurut saya ini bukan tempat yang favorit. Ini tempat saya yang penuh tantangan. Tempat saya yang ingin berusaha, ingin menggali kebersamaan dengan para rekan-rekan atau mitra karir yang sudah berguna. Apakah bisa atau tidak? Kesempatan pagi hari ini mohon izin kerjasamanya yang sudah berjalan dengan baik, yang sudah terbina dengan baik, mari kita lebih tingkatkan sehingga tantangan yang akan saya hadapi mudah-mudahan lebih ringan apabila kita bersama-sama. Saya termasuk orang baru di sini, termasuk Kasdim. Saya namanya Pak Fahir, Malu Fahir mana? Coba Kasdim, berdiri. Itu Kasdim saya. Orangnya baru juga, skep sama. Satu skep beda, hanya beda hari saja. Beliau hari mungkin harinya kurang baik menjadi Kasdim, saya harinya baik menjadi komandan Kodim. Kasdim saya. Selanjutnya saya memperkenalkan diri juga staf-staf saya, karena staf-staf saya banyak perubahan. Untuk pasti kalau kemarin dari Kapten Ujang sudah
diganti sama Kapten Infanteri Arman Sugian. Kebetulan orangnya tidak ada di sini Pak. Yang bersangkutan ada di Provinsi Indien di Kode Tiga Indien. Selanjutnya perwira operasi dijabat oleh Kapten Arhani Yusli. Mana orangnya Pak Yusli? Pak, sukanya orangnya memang dekat-dekat pintu Pak, karena operasionalnya luar biasa. Kalau jauh dari pintu jalan masih terdekat, kalau beda pintu perintah langsung jalan ya. Mantap. Terus perwira staf personil, perwira seksi personil Kapten Sahnan. Nah, orangnya tinggi, besar, dan cocok jadi komandan sebenarnya. Silakan dulu. Selanjutnya perwira seksi logistik saya bernama Kapten Infanteri Sahnan. Kami Asmin Situmea. Ya. Kalau pasti kok wajahnya anak-anak begitu ya, senyum aja susah ya. Suruh senyum aja susah. Sehingga orang ada pasti itu kadang-kadang takut-takut Pak. Selanjutnya perwira seksi teritorial kami bernama Kapten Danan 1 Infanteri Khairul Anwar. Oh, saudara, Sahnan masih ada. Namanya Pak lalu Pak susah teman. Makanya bawa KPA ini. Nah itu orangnya Pak Sinaga. Baca boleh bantah. Ya kan, hati kepala semua. Hati kan kepala semua itu. Selanjutnya dan unit komandan unit intel kami namanya Letnan 1 Khairul. Kok gondrong, malah gondrong. Saya intel Pak, bukan gitu kan ya. Nanti mau dipanas dulu. Selanjutnya dan nomor 1 Bengkalis. Nah, itu Kapten Infanteri Sagino Sugino sih? Sagino Pak namanya. Ya, terima kasih. Selanjutnya dan Ramil 02 Dumai. Kapten Infanteri Afrizal. Makanya senyum-senyum, kalau di kota itu katanya banyak tambahan senyum-senyum. Nanti ada orang yang bagian tubuh. Dan Ramil 03 Bangko Kapten Arhanul Islam. Nah, ya karena kalau di kota-kota itu pasti senyum-senyum. Ya, terima kasih. Dan Ramil 03 Tebing Kapten Silalai. Nah, karena apa enggak? Posisinya katanya di Menanti, saya ini dandimnya begitu. Dan di Menanti. Ya dan Ramil Silalai. Selanjutnya dan Ramil 05 Siap. Nah, kan? Kalau orang-orang itu sebenarnya kan dia kan? Tapi orang tadi itu ngompat itu. Harus ketawa. Selanjutnya dan Ramil 06 Mandau Kapten Zendri. Nah ya, enak-enak itu lokasinya kota-kota itu pasti sebenarnya kelihatan mata, enak dilihat, enak dipandang. Selanjutnya dan Ramil Tanah Putih. Nah, ini baru ya? Baru berapa hari? 2 hari. Baru 2 hari. Ya, terima kasih. Selanjutnya dan Ramil Bagan Sinta 08 Kapten Sitorus. Nah, itu sama itu Pak, baca boleh baca hati Yogyakarta. Beda-beda tipis dengan Kertosuro. Selanjutnya dan Ramil 09 Kapten Safrilis. Nah, Safrilis. Ya, memang kalau sudah agak pulau dengan 4 itu dengan wajahnya itu tegak aja badannya.
Kapten Infanteri Sumarno. Ya, mudah-mudahan kamu habis ini tidak ada kota gitu kan. Selanjutnya dan nomor 11 Bukit Batu, Kapten Infanteri Adalah. Nah, ya, kalau kamu ke sana tidak tahu itu. Dan nomor 12 Mergo, Kapten Hasan Ibrahim. Ya, sudah mulai banyak-banyak mendiam ini. Dan nomor 13 Bukit Kapur, Kapten Mas Lihat sakit. Sudah sebut. Ya, bagus. Selanjutnya ada beberapa pejabat komandan Ramil yang dijabat Kemang Bintara. Salah satunya ada Ramil Kubu. Nah, kalau Kubu kan begini, pura-puranya dia senyumnya itu buat-buat gitu. Dia kelihatan nggak salah gitu. Selanjutnya ada Ramil 15 Dinas. Ya, di sana Pak, namanya ada Purwano. Selanjutnya ada 16 orang hadir. Izin. Dan Ramil 17 Rimba Melintang hadir. Karena jauh mungkin. Serma ini lah. Selanjutnya ada Ramil Kandis 18 dan Kandis Effendi Sioling. Ya, terima kasih. Nah, tadi Bapak-bapak sudah melihat para komandan-komandan Ramil kami yang berada di daerah wilayah binaan di seluruh wilayah mulai dari Rohil sampai Siak yang merupakan tanggung jawab Kodim 03 Bengkalis ini. Mudah-mudahan keakraban yang terjadi dengan Mala dan Ramil lebih ditingkatkan lagi, lebih sinergitas dan kerjasamanya lebih kelihatan dan lebih kental sehingga hubungan kekeluargaan lebih kita tonjolkan. Selanjutnya pada kesempatan ini pula kepada bapak-bapak, kakak-kakak saya yang hadir yang merupakan rekan kami, adapun maksud dan tujuan acara ini yaitu agar saya, komandan Kodim yang baru ini dan abang-abang saya, kakak-kakak saya ini lebih mengenal, lebih mengetahui, lebih memahami dan lebih dekat dengan seluruh perwira kami, seluruh anggota kami, khususnya diri saya dan para komandan-komandan tadi, sehingga dapat mengukur dan membina serta menjaga kebersamaan dalam membangun kesadaran masyarakat, membangun keamanan sebagai penunjang program-program dari pemerintah dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang aman. Ini maksud kami. Kalau kita tidak pernah kumpul-kumpul lagi, tidak pernah tahu siapa si A, si B, siapa di sini, saya yakin keharmonisan kurang. Tetapi dengan adanya kita saling mengenal, saling tahu, memahami satu sama yang lain, dengan wadah kebersamaan ini, kami aparat kewilayahan mampu, mudah-mudahan sangat mampu untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah masing-masing. Kita lihat saja Pak, sekarang pemerintah baik pusat maupun daerah lagi berbondong-bondong berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan ekonomi di daerah masing-masing. Apalagi adanya otonomi daerah yang sudah ditetapkan. Tentunya niat pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian di wilayah masing-masing tidak luput dari adanya kawan-kawan saya, bapak-bapak saya, dan kakak-kakak saya di sini.
kita bisa melihat pemerintah dengan intensnya meningkatkan pembangunan di wilayah masing-masing, baik pembangunan di bidang fisik maupun non fisik. Kalau kita lihat jalan dari Dumai ke Pekanbaru sana, ada jalan yang diperkeras lagi, betonisasi, itu wujud dari pemerintah berniat untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dan yang fisiknya yaitu pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia ini dari mana? Ya dari bapak-bapak anak-anak saya ini. Saya yakin ada pengusaha-pengusaha di depan saya yang teman-teman saya punya guru, punya pegawai yang cukup banyak. Ada pekerja, ada yang membantu, yang semuanya itu harus kita berdayakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Maka dari itu kepada seluruh mitra karya Kodim ini, teman-teman saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, ayo mari kita jaga yang pertama persatuan dan kesatuan. Apabila ada bapak-bapak permasalahan apapun, mari kita pecahkan bersama-sama. Dengan persatuan, kebersamaan dan kesatuan yang kita miliki, tentunya itulah yang menjadi fondasi yang dasar sekali sebagai dasar untuk kemajuan wilayah kita. Bagaimana dengan Kodim? Kalau tadi bapak-bapak semua, bagaimana dengan Kodim? Kodim sangat, Kodim bagian juga dari masyarakat, atau TNI Angkatan Darat itu juga bagian daripada masyarakat yang merupakan komponen bangsa yang ingin melihat wilayahnya maju, wilayahnya sejahtera, wilayahnya aman. Sehingga kesempatan ini saya ingin menyatukan diri saya kepada saudara-saudara, kepada bapak-bapak saya, kepada bapak-bapak dan teman-teman saya, kakak-kakak saya. Ayo kita sama-sama di wilayahnya masing-masing. Kami membantu abang-abang saya, kami membantu kakak-kakak saya kalau mau bagaimana aman tertib atau aman di wilayahnya masing-masing. Kami akan siap membantu sehingga masyarakat kalau aman, saya yakin kesejahteraan akan didapat. Tentunya besar harapan kami untuk menjadi kepercayaan kami kepada teman-teman kami, bukan saya itu kebersamaannya juga ada ini. Saya berharap agar terjaga dengan baik. Oleh karenanya, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 34 tentang tugas pokok TNI menjaga kedaulatan yang dilakukan dengan membantu pemerintah daerah, membantu kepolisian dalam melaksanakan pengamanan. Saya yakin apabila ini saya lakukan dengan dibantu sama teman-teman saya di depan saya ini, saya yakin wilayah kita, daerah kita akan menghasilkan keluaran yang maksimal guna mencegah sedini mungkin permasalahan-permasalahan di wilayah masing-masing. Tentunya saya bertekad untuk mengedepankan kebersamaan dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara melalui komunikasi Pak. Permasalahan yang timbul yang saksikan di layar tadi itu kan permasalahan karena saya yakin tidak adanya komunikasinya baik, terputusnya komunikasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat
realnya keinginan. Maka dari itu saya berpesan, mari kita berkomunikasi dengan baik dengan baik masyarakat, aparat maupun dengan instansi yang lain yang Bapak miliki, sehingga permasalahan yang ada mampu kita selesaikan bersama, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Demikian yang saya sampaikan dalam perkenalan kami, perkenalan staf kami, perkenalan diri kami. Saya punya foto. Kalau di Jakarta itu sering kita lihat damai, tidak. Kalau mungkin di wilayah Audien di sini kebersamaan itu kedamaian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan teman-teman kami yang berbahagia, kami mengetahui bahwa proyek pembangunan Kedua Bengkalis ini meliputi 4 kabupaten dan 1 kota di luas, dan kami pada hari kedua ada yang menerapkan dengan tradisinya dan teknologi dan Bengkalis kedua. Semoga silaturahmi ini tetap berlanjut. Bapak-bapak orang-orang yang menghormati untuk acara berikutnya, sepakatan dan perwakilan undangan dimohon kepada Bapak Haji Dr. Sukari untuk memberikan sepakatan waktu dan tempat kami bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, pada pagi menjelang siang yang sangat berbahagia ini, mari kita kembali bersyukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita semuanya dapat hadir bersama di Aula Kodim 0303 Bengkalis dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Komandan Kodim 0303 Bengkalis, saudara kita Mahfud Gozali. Yang saya hormati Kasdim 0303 Bengkalis, para perwira. Yang saya hormati para dan wakil di wilayah kerja 0303 Bengkalis. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, ahli ulama, cerdik pandai, para pengusaha dan mitra kerja Kodim 0303 Bengkalis yang hadir pada hari ini yang kami banggakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama izinkan saya Bapak dan Ibu sekalian, karena pagi hari ini sebetulnya ini ada PL Pak, penunjukan langsung, jadi saya mewakili Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tapi tidak dipilih, jadi pakai PL saja. Namun alhamdulillah bahwasanya kesempatan pagi hari ini izinkan saya mewakili Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah akan yang memberikan sedikit kesan kita, khususnya dengan pertemuan kita pada pagi hari yang sangat berbahagia ini. Pada diri yang saya hormati, pertemuan hari ini pagi
Saya kira ini adalah satu langkah awal yang cukup baik sekali. Ya, tidak jarang dan tidak semua mohon saya sampaikan ada pejabat-pejabat baru yang datang di daerah yang membuat acara seperti ini, Pak. Saya kira kita berikan apresiasi yang luar biasa pada saya. Nah, artinya apa? Saya kira semua yang selama ini TNI bersama-sama dengan masyarakat, inilah dia wujudnya. Ya, wujud TNI manunggal bersama masyarakat. Hari ini sudah ditunjukkan beliau di awal tugas beliau di rumah ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandim, ya termasuk dengan anggota beliau juga yang baru. Dan selama ini pun saya kira tidak banyak permasalahan kalau boleh saya katakan di rumah mungkin di termasuk area dan di 03 Bengkalis yang menjadi masalah itu saya kira tidak banyak. Intinya adalah kita bersama seperti ini. Intinya kita bersilaturahmi. Kalau kita sama-sama seperti ini, Pak, insya Allah apapun masalahnya bisa kita pecahkan. Seperti itu. Nah, kita lihat beliau segera dengan sosok beliau yang seperti ini pun seadanya, ya, bisa bersatu dengan kita semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini awal daripada tugas beliau, kita semua saya kira yang hadir pada hari ini pun mungkin yang tidak hadir, insya Allah sudah siap bekerja sama dengan beliau demi keamanan masyarakat kita khususnya yang ada di wilayah dan di 03 Bengkalis ini. Bapak Ibu dan hadirin yang saya muliakan, berkaitan dengan itu, saya kira beliau pun bukan baru pertama kali di sini mengadakan pertemuan ini. Beberapa hari yang lalu pun di komunitas yang lain di Bukit Datuk juga sudah mengadakan seperti ini. Nah, kebetulan saja saya belum sempat satu PR dengan beliau, masih menjawab masih menentukan tangan di sholat dalam beberapa lama kita bisa main gitu. Tapi akhirnya di setiap komunitas manapun yang ada, beliau mengadakan pertemuan seperti ini, artinya membawa dengan masyarakat kita. Nah, inilah harapan kita ke depan. Apapun masalahnya, seperti yang kita berikan di kita bersama itu hanya sebagian masalah-masalah lain. Tapi saya kira masalah-masalah seperti itu, insya Allah ini kita bersama-sama pelan-pelan dengan kebersamaan, dengan silaturahmi yang kita jaga hari ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan akan semakin lebih baik. Kami sudah merasakan pada hari selama ini juga bahwasanya di rumah khususnya kebersamaan antara musbidah itu sendiri pun cukup bagus. Ya, hubungan antara satu musbidah dengan musbidah yang lain dengan mitra kerja kita yang ada di sini pun selama ini cukup bagus. Nah, insya Allah mudah-mudahan yang selama ini sudah bagus akan kita pertahankan, dan yang mungkin yang akan lebih kita tingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Dengan demikian saya yakin dan percaya insya Allah, apalagi kita juga perlu masalah keamanan kita ini menjelang 9 April 2004, termasuk di daerah-daerah lain kita akan melaksanakan demokrasi kita yang harus kita sukseskan. Demokrasi yang harus kita sukseskan. Indonesia ke depan tentunya berada di tangan kita semuanya. Insya Allah mari kita jaga sama-sama, dan mari kita dukung Pak Dandim kita yang lalu beserta dengan kawan-kawan kita yang di Ramil juga, dan juga dengan Wira Pemerintahan ini yang saya sampaikan kesan kita pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan terima kasih kepada Bapak semoga walaupun sedikit tapi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اهدنا وقومنا واهدنا إلى الصراط المستقيم اللهم اهدنا وقومنا واهدنا إلى الصراط المستقيم اللهم اهدنا وقومنا واهدنا إلى صراط الضلالة. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami persembahkan hanya kehadiran-Mu, karena atas rahmat dan nikmat serta ridho-Mu pada hari yang berbahagia ini dapat berkumpul dalam acara mempererat hubungan silaturahmi antara Komandan Kodim 0303 Bengkalis dengan mitra karib sewilayah Kodim 0303 Bengkalis. Semoga pertemuan ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih, dari lubuk hati yang kami paling dalam memohon dan memunajat kepadamu, berikanlah kelapangan, kesehatan, kekuatan lahir maupun batin, serta kesabaran dan ketabahan dalam menjalankan amanah yang diemban. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dan dosa para pendahulu kami, dan juga dosa kepada pemimpin kami daripada siksa-Mu ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah, jadikanlah bangsa dan negara menjadi negara yang aman, makmur dan sentosa, sehingga bisa menciptakan generasi-generasi penerus bangsa dan negara yang sukses dan selalu taat kepada perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah dari perbuatan-perbuatan yang Kau murkai. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca ini, semoga kita apa yang akan kita laksanakan diberi berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya yang berkati para ulama dan Komandan Kodim 0303. Dalam dialog ini kami memohon kepada ulama ini apa saja yang bisa dimusyawarahkan untuk dialogkan kepada Komandan Kodim 0303 dipersilakan. Kemudian dari panitia kebijakan-kebijakan yang sudah ada di meja bapak-bapak atau perangkat yang terlihat dimohon untuk dinikmati. Terima kasih. Yang dari susunya itu makan, sebenarnya gitu bukan kita silakan makan gitu maksudnya. Saya persilakan kepada teman saya, saudara-saudara saya, silakan menikmati sajian yang sudah ada. Ada lagi kan itu? Ada yang mau dikeluarin semua. Kalau kurang kita laporan. Silakan sambil mendengarkan musik aja. Kalau ada yang mau tanyakan silakan sambil para dan tampil. Mungkin dari meja ke meja silakan mitra karirnya yang komunikasi dengan mitra karirnya masing-masing. Kalau ada keluhan apabila malu ditanya di forum ini silakan. 3 mata atau 4 mata boleh lah. Terima kasih Pak. Itu saja. Semua bisa
menilainya siapa? Makanya berapa detik? 333. Jadi mau duduk di depan sini silakan. Kita tarikan. Kalau nanti yang berkenan menembak silakan. Kemudian kalau selanjutnya mau menembak lagi datang setiap hari kita terlayani. Siap. Untuk pegangannya kita cara berdiri Pak. Ada cara berdiri, ada jongkok, ada cara duduk. Tapi kita lakukan. Kemudian jari ini di sini semua. Tidak ada jarinya masuk ke dalam. Jarinya di sini. Kemudian senjata ini ada kuncinya. Ini kuncinya di sini. Jadi kalau sudah dikokang, dia bisa dikunci. Ini cara pegangannya. Kemudian cara membidiknya, ini ada pisir bentuknya seperti ini dia tapi melengkung begini. Penjeranya ada di ujung. Jadi kita usahakan nanti kalau menembak matanya kalau kita gunakan tinggal nembak. Jangan dipegang picunya, picu jangan dipegang. Picunya nanti Pak, yang dipegang dulu picunya. Ya, harus senjatakan. Nakal kan? Gini kan? Iya. Di konsolnya juga nggak nyampe. Ya, mundur, silakan Bapak menilai penembak maju. Ya, penembak tadi maju Pak. Maju Pak. Untuk melihat. Iya, silakan lihat. Ditempel. Nanti nggak ditempel baru nggak kena itu. Abu tapi tak ada. Hah? Tak ada. Senjata ini contohnya senjata. Apabila senjata sudah terisi, kalau misalnya Bapak ini picunya jadi kayak ini belakangan ya. Tembak dulu dan biasakan dengan picu ini. Ya nanti bisa nembak. Jangan habis. Kalau ke bawah jangan tembak semua. Tembak ya. Jadi kalau udah di sini sebelum ada kata tembak, kalau picunya jadi pegang. Namanya picu. Tembak ya. Bro. Yang dan grogi nggak apa-apa itu berani aja. Yang grogi gemetar dia nggak bisa. Udah. Jangan tegang. Kami berdua mau bergerak berdua saat pakai satu batang injak kan satu malu kan pakai dinas Pak mana ada jauh lah jauh tahan tiap aturnya kan udah berubah antena radio tahan dia di Asia siang Sekarang kan jelas. Tangannya jangan tegang kali guys.
khusus dengan Sia dengan Rohil sudah kami sampaikan ke Ramil dan Ramil sudah berkoordinasi ketat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sama-sama memetakkan wilayah-wilayah, lokasi-lokasi yang kemungkinan besar sering terjadinya bahaya kebakaran. Sebelumnya kita dari tugas di mana, Bang? Sebelumnya saya sebagai Danjen Sipur, Komandan Batalion Sipur. Z. Satu di Medan. Medan itu Korem. Kodam 1. Mungkin bisa disampaikan sedikit perbedaan wilayah sini. Untuk sebagian besar memang sama. Wilayah baik di Sumatera Utara maupun Riau, tapi ada perbedaan di sini kondisi geografisnya yaitu tanah gambut, sehingga perbedaan geografis di mana ada beberapa tempat lokasinya sebagian besar tanah gambut yang mengakibatkan apabila musim kemarau itu terjadinya bencana asap ataupun kebakaran. Itu saja perbedaan antara Sumatera wilayah geografis terutama dengan perbatasan ke negara terluar. Kalau dengan letak geografis sama-sama letak geografisnya sama-sama di pesisir utara Pulau Sumatera, baik di Sumatera Utara maupun di Kepulauan Riau. Tapi khususnya dengan negara tetangga, posisi geografis Riau inilah yang terdekat dengan negara tetangga, sehingga banyak migran ataupun TKW, PKI gelap yang setiap saat ya, trafficking atau apa mau trafficking, illegal fishing, itu sering terjadi. Berhubungan dengan dekatnya dengan negara asing kan selama ini banyak barang-barang ilegal seperti narkotika kemasukan negara tetangga gitu. Itu sementara ini saya masih belum bisa menjawab itu karena saya juga masih baru. Saya yakin nanti saya koordinasikan dengan pihak kepolisian masuk keluarnya narkotika untuk mencari solusi bagaimana. Saya yakin dengan patroli bersama, dengan kegiatan bersama, terus kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan narkotika atau narkotika itulah senjata yang ampuh untuk mencegah menyebar luasnya narkoba. Kalau tidak ada konsumen, saya yakin tidak akan ada narkotika atau pasti pengusaha narkoba itu pasti. Mungkin sebelumnya pernah Komandan lakukan di Medan pada sektor kewilayahan, sehingga hanya memberikan suatu penyuluhan, memberikan suatu penyadaran kepada prajurit supaya tidak menggunakan narkoba saja. Dimulai dari internal ya? Dimulai dari internal. Dengan cara yang kami lakukan dulu ya tes urin. Tes urin secara acak waktu tidak ditentukan. Kemungkinan bisa kita lakukan di sini ya? Bisa. Apabila kesadaran masyarakat tinggi, saya yakin bahwasanya bahaya narkoba itu akan merusak generasi bangsa secara pelan-pelan. Kalau itu disadari oleh masyarakat, saya yakin masyarakat juga tidak akan mengkonsumsi narkoba. Makanya, kan masuk itu kan di musim penghujan ya, Dan ya. Nah, berarti udah melihat Dumai banjir lah, komandannya? Belum ya? Belum. Oh. Dumai belum banjir. Ya. Kalau genangan. Ya. Kalau saya melihat Dumai ini dalam proses perbaikan, rehabilitasi saluran, saya lihat hampir semuanya di sekitaran Dumai ini jalan-jalan ataupun pemukiman dari pemerintah daerah sudah baik memberikan perhatian dengan perbaikan saluran-saluran air. Itu yang harus kita apresiasi. Saya apresiasi kepada pemerintah daerah yang sangat perhatian kepada masyarakat, kepada warganya.
Alhamdulillahnya saya masih belum seperti kayak di Manado, di Jakarta sendiri ataupun di Bandung yang ancaman banjirnya luar biasa. Kalau di Dumai kami masih belum lihat. Itulah wujud apresiasi saya kepada pemerintah daerah yang perhatian pada dengan membangun ya. Di lapangan tembak pistol. Oh.